Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tresia Herwiyanti SE, NIM 141190004. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan laboratorium dengan dosen pengasuh Hildegradis Nisa, SPD, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan laboratorium IPA Biologi yang wajib dimiliki sekolah menengah pertama atau SMP. Sarana laboratorium terdiri atas 4 bagian. Yang pertama itu ada perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan perlengkapan lainnya. Pertama kita akan membahas tentang perabot. Perabot juga dibagi menjadi 7 bagian lagi. Yang pertama itu ada kursi. Kursi harus kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Yang berikutnya itu meja peserta didik. Meja peserta didik harus kuat dan stabil. Ukuran meja harus memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. Meja demonstrasi. Meja demonstrasi harus kuat dan stabil. Luas meja memungkinkan untuk melakukan demonstrasi dan menampung peralatan yang diperlukan. Tinggi meja memungkinkan seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang didemonstrasikan. Yang berikutnya itu meja persiapan. Meja persiapan harus kuat dan stabil. Ukuran meja harus memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Yang berikutnya itu adalah lemari alat. Lemari alat harus memiliki ukuran yang memadai untuk menampung semua alat serta tertutup dan dapat dikunci. Yang berikutnya itu adalah lemari bahan. Ukuran lemari harus memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat serta tertutup dan dapat dikunci. Yang berikutnya itu ada bak cuci. Harus tersedia air bersih dalam jumlah yang memadai. Berikutnya kita masuk ke bagian yang kedua, itu adalah peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan yang pertama itu ada mistar. Panjang minimum mistar 50 cm, ketelitian 1 meter. Jangka sorong ketelitian 0,1 mm. Yang ketiga itu timbangan, memiliki ketelitian berbeda. Yang berikutnya adalah stopwatch, ketelitian 0,2 detik. Yang berikutnya lagi itu roll meter, panjang minimum 5 meter, ketelitian 1 mm. Yang berikutnya termometer 100 derajat Celcius, memiliki ketelitian 0,5 derajat Celcius. Yang berikutnya lagi itu ada gelas ukur, ketelitian 1 mm. Yang berikutnya lagi itu ada massa logam dari jenis yang berbeda, minimum massa 20 gram. Yang berikutnya itu ada multimeter AC/DC 10 kilo ohm per volt. Multimeter ini dapat mengukur tegangan arus dan hambatan. Batas minimum ukur arus 100 mA sampai dengan 5 ampere. Batas minimum untuk ukur tegangan untuk DC 100 mV sampai dengan 50 volt. Batas ukur tegangan untuk AC itu 0 sampai dengan 250 volt. Yang berikutnya lagi itu ada batang magnet. Batang magnet dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Yang berikutnya lagi itu ada globe. Globe memiliki penyangga dan dapat diputar. Diameternya minimum itu 50 cm dan dapat dimanfaatkan globe yang ada di perpustakaan. Yang berikutnya lagi itu model tata surya. Model tata surya ini dapat menunjukkan terjadinya gerhana. Masing-masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. Yang berikutnya lagi ini ada garpu tala, terbuat dari bahan baja, memiliki frekuensi berbeda dalam rentang audio. Nah, yang berikutnya lagi ini ada bidang miring. Bidang miring ini kemiringan dan kekasaran dapat diubah-ubah. Dinamometer, memiliki ketelitian 0,1 cm. Terus katrol tetap dan katrol bergerak. Yang berikutnya lagi itu ada balok kayu. Balok kayu memiliki massa, luas permukaan, dan koefisien gesek berbeda. Yang berikutnya lagi itu percobaan muai panjang, mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan. Yang berikut adalah percobaan optik, mampu menunjukkan fenomena
dan memberikan data tentang keteraturan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus, cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung, masing-masing minimum dengan 3 nilai jarak fokus. Nah, yang berikutnya lagi itu ada percobaan rangkaian listrik. Percobaan rangkaian listrik ini mampu memberikan data hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Yang berikutnya lagi itu ada gelas kimia berskala volume 100 ml. Yang berikutnya lagi itu model molekul sederhana. Model molekul sederhana minimum terdiri atas atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat merangkai menjadi molekul. Yang berikutnya lagi itu ada pembakar spiritus. Yang berikutnya cawan penguapan. Cawan penguapan berasal dari bahan keramik dan permukaannya diglasir. Yang berikutnya itu ada kaki 3. Kaki 3 ini dilengkapi dengan kawat kasa dan tingginya sesuai dengan pembakar spiritus. Yang berikutnya adalah plat tetes. Plat tetes minimum ada 6 lubang. Yang berikutnya pipet tetes plus karet. Bahan ini ujungnya pendek. Yang berikutnya lagi adalah mikroskop monokuler. Ini minimum memiliki 3 nilai perbesaran objek dan 2 nilai perbesaran okuler. Nah, yang berikutnya lagi ini ada kaca pembesar, minimum memiliki 3 nilai jarak fokus. Yang berikutnya adalah poster genetika. Isi poster harus jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum itu A1. Yang berikutnya model kerangka manusia, tinggi minimum 150 cm. Yang berikutnya lagi itu model tubuh manusia, tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model dan dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik. Yang berikutnya lagi itu gambar model pencernaan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya lagi itu gambar model sistem peredaran darah pada manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya lagi itu ada gambar model sistem pernapasan pada manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya lagi itu ada gambar model mata manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya lagi itu ada gambar jantung manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya lagi itu ada gambar model telinga manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya itu gambar model tenggorokan manusia. Jika berupa gambar, maka isinya harus jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Dan jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Yang berikutnya itu adalah petunjuk percobaan. Baik, kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga, itu media pendidikan. Media pendidikan itu terdiri atas papan tulis. Ukuran minimum papan tulis 90 cm x 200 cm. Papan tulis ditempatkan pada posisi yang memungkinkan untuk seluruh peserta didik dapat melihat dengan jelas. Yang berikutnya itu kita masuk ke bagian yang keempat, itu perlengkapan lainnya. Perlengkapan lainnya ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada soket listrik. 1 soket untuk tiap meja, 2 soket untuk meja demonstrasi, dan sisanya untuk ruang persiapan. Yang berikutnya lagi itu alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ini harus yang mudah dioperasikan. Yang berikutnya lagi ada peralatan P3K, terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa, termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Yang berikutnya lagi itu ada tempat sampah. Tempat sampah, setelah itu ada
jam dinding. Oke, sekian penjelasan mengenai peralatan laboratorium IPA Biologi pada sekolah menengah pertama. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih.